Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pertama-tama mari kembali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita ini sehingga mampu hadir untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Isya ini sudah selesai. Dan berharap mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kewajiban kepadanya itu senantiasa dapat izin. Ya, malam ini malam 27 berkenaan dengan malam Jumat bulan suci Ramadan. Kalau menurut sebagian kitab yang menjelaskan, biasanya kalau malam begini saat turunnya Lailatul Qadar. Jadi semoga dengan seluruh aktivitas kita ini tulus hati karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan mengharap lain-lain, tapi semuanya ditujukan kepada Allah semata. Apapun itu, mulai daripada keluar masuk napas kita itu diniatkan ibadah kepada Allah, apatah lagi yang namanya ibadah-ibadah lain-lainnya. Semuanya itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita kembali mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Nabi yang tiada tara bandingannya. Gelar Rasulullah itu adalah kekasih Allah, Habibullah. Ini antara Allah dengan Rasulullah itu ibaratnya urutan satu dan keduanya itulah diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan makhluknya yang lain-lain. Begitu mulia dan agungnya dan tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita ini adalah umatnya. Tentu ada sikap dan perilaku yang harus kita tiru dari diri Rasulullah, sehingga nantinya Rasul juga mengakui bahwa benar saya punya umat itu. Jangan sampai kita ngaku-ngaku saja sementara tidak diakui. Ini ya aplikasi daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, terkadang ada orang yang ngakunya gitu, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu rasul utusan Allah, tetapi nyatanya tidak diterima kesaksian keduanya. Sifat dan perilakunya beda, tindakan dan ya kesehariannya itu beda. Ya, inilah mudah-mudahan di penghujung bulan suci Ramadan ini kita muhasabah, kita benar-benar recovery, mengkaji ulang bagaimana pengakuan diri kita terhadap diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tema untuk malam ini adalah magfirah dan ampunan. Apa bedanya magfirah dan ampunan? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Kalau magfirah itu ada dalam Al-Quran, tapi kalau ampunan ya ngakunya kita, tapi tidak diampuni. Banyak hamba Allah nanti yang seperti itu. Ya,
Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila magfiratin, segeralah kamu mohon ampun kepada Allah tanpa menunda waktu. Ya, apalagi biasanya kalau mau mencontoh pada diri Rasulullah, terakhir bulan suci Ramadan itu, dia itu sedikit sekali tidurnya. Dia banyak waktunya habis di masjid. Itikaf, salat sunnah luar biasa, salat taubat, salat hajat, salat lail. Sebentar pulang ini tarawih, selesai witir, masih ada salat lail itu. Masih bisa kita lakukan salat lail. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak an sa'a yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Sebagian malam itu bangunlah kalian untuk melakukan salat tahajud atau salat lail, salat malam. Berapa rakaat terserah. Ya, ini pemanfaatan dalam bulan suci Ramadan itu betul-betul kita mau merasakan ini, apa perjalanan puasa kita yang sudah 26 ini sampai hari ini, sampai detik ini, gimana ya sinergi kita, bagaimana ya keadaan rohania kita setelah menjalani hari pertama sampai malam ke-27 Ramadan ini. Ya, itu tolak ukurnya kembali kepada diri kita. Makanya Tuhan mengatakan, aku yang membalas pahala puasa orang yang menjalankannya. Wa ana ajzabi, maksudnya aku yang menilai, aku yang melihat, aku yang membalas. Sekarang itu kan sudah kentara, ya sudah mulai jarang-jarang, dan yang masuk final itu Pak, ya luar biasa kalau masih bisa bertahan sampai akhir. Sekarang ini sudah, dulu kan sampai di luar tuh teras-teras masih penuh. Sekarang ini sudah menjelang akhir-akhir, ya tinggal ini, ya masuk 4 besar lah. Ibaratnya mau masuk final itu memang sudah, ini artinya ada saja penyebabnya orang sampai tidak bisa masuk ke 4 besar, apalagi masuk final. Iya. Sementara kita tahu itu apa maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan karena iman ya. Ya, ini hari pertama sampai ini bertahan imannya, ini sudah mulai gugur imannya ini. Ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Ya tentu tidak tergolong yang bolong-bolong, tapi yang utuh, yang memang lengkap, itu yang prioritas utama, mendapatkan ya ampunan, dapat pemutihan. Ya, kan begitu. Sekalipun demikian, oke, kita lihat itu. Tetapi ada satu sistem yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin nggak hadir di sini, tapi dia lakukan sesuatu yang mungkin seimbang dengan kehadirannya di sini. Apa itu? Dia mungkin bersedekah, dia datangi fakir miskin, dia mengaji, dia zikir, tidak hadir di sini. Jangan salah tanggapan semua masuk di mall atau kemana-kemana, tidak, belum tentu. Ya. Mungkin pergi cari anak yatim piatu, mungkin pergi ke pelosok-pelosok antar, itu sedekahnya, dia manfaatkan hartanya. Itu seimbang dengan diri kita di sini. Ini yang dimaksud, ya. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya ketika kita melihat saudara kita sudah ada yang khatam 3 kali Qur'annya, kita sementara belum khatam-khatam, kejarlah dengan amalan-amalan yang bisa kita setara dengan mereka yang khatam 3 kali. Ya, paling tidak kita muhasabah, ya. Jangan mengatakan bahwa saya ini terlanjur banyak hilapku, dosaku kepada Tuhan. Tidak bisa gitu. La sagair malal istigrar wala kabair malal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar dan taubatan nasuha, dan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus tidak mau bertobat. Ini bulan pemutihan. Ini bulan pemutihan. Jadi kecil, besar, sengaja, tidak sengaja, itu kalau benar-benar kita bertaubat, diampuni dosanya yang telah lalu. Paling dongkol dan paling jengkel setan itu Pak, ini bulan suci Ramadan ini. Iya.
Dia bilang, aduh, saya goda, saya programkan 11 bulan, kok tiba-tiba ini ada pemutihan. Masya Allah, gimana ini? Ya, tetapi ya inilah harapan kita. Semoga kita sebagaimana Rasulullah telah mensabdakan bahwa siapa nanti yang begitu utuh puasanya, begitu utuh segala sunnah-sunnahnya, lengkap tarawihnya, zikir dan lain-lain, khatam Qur'annya, maka dia kembali dari fitrah. Setelah selesai salat Idul Fitri, seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, sudah keluar zakatnya. Ya, ingat zakat tak? Siapa yang tidak keluar zakatnya, maka pahala puasanya, ibadah-ibadah sunnahnya tergantung antara langit dan bumi. Malam ini bagus sekali, malam Jumat keluarkan zakat. Ya, ingat, zakat itu penting, wajib. Ya, ya. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa jangan tunda-tunda, jangan pernah puas terhadap ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai merasa diri sudah hebat. Datang tarawih, datang berzikir, ngajinya luar biasa, tetapi muamalahnya, komunikasinya, sosial kemasyarakatannya terhadap tetangganya tidak dia perhatikan. Ada yang sakit hati, ada yang tidak nyaman. Ya, itu luar biasa. Karena apa saya sampaikan ini? Karena ada satu penyakit yang bahaya sekali bila dimiliki seorang muslimah dan muslimin. Muslimah dan muslimin, ya, laki-laki dan perempuan ini mestinya hindari ini penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit iri hati, dengki, ya, hasud, apa ini sejenisnya, itu sebenarnya sama penyakitnya, namanya saja beda-beda. Tapi intinya kalau ini yang muncul pada diri kita, bisa menghabiskan pahala puasa habis, pahala zikir habis, bahkan pahala sholat tak bisa habis. Apa itu? Iri hati, dengki. Ya, jangan. Penyakit-penyakit itu mesti dipelihara. Ini, dan memang gak ada obatnya itu. Kecuali ulama kita mengatakan gini, siapa yang ada perasaan tidak nyaman, iri hati, dengki, sombong, angkuh, congkak dan lain-lain sebagainya, obati dirimu. Karena itu penyakit satu jenis, cuma namanya beda. Apa pengobatannya? Baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 140 kali. Itu ajaran Guru Ta'an Nasirus Sunnah, profesornya hadis. Baca itu 140 kali terapi. Ini mudah-mudahan dengan banyak mengamalkan isi-isi Al-Quran dan mempraktekkannya, kita semakin hari semakin menyadari betapa banyak kekurangan dan kehilapan kita kepada Allah, sehingga berproses menjadi manusia-manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, yaitu manusia yang taat dan patuh serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon dimaafkan segala kekurangan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.